Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Perusahaan luar biasa, laba naik terus, tidak pernah turun satu kali pun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau bahas satu saham yang punya kinerja stabil dan bisa dikatakan luar biasa. Perusahaan ini mampu menghasilkan pertumbuhan laba yang konsisten setidaknya dari tahun 2017 tanpa pernah turun satu kali pun. Selain itu, mereka juga merupakan salah satu market leader di industrinya dan tentu itu menjadi salah satu nilai tambah. Namun, meski punya kinerja yang luar biasa, ada satu kekurangan dari saham ini yang akan kita bahas di video ini. Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 57,15% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang beredar di masyarakat adalah sebesar 42,85%. Kepemilikan saham mayoritas perusahaan memang masih lebih besar dibandingkan saham di masyarakatnya, namun dengan porsi 57,15%, pemegang mayoritas perusahaan terbagi-bagi. Porsinya juga tidak terlalu besar, di mana hanya berada di angka 8-10% saja. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara pemegang saham mayoritasnya, akan menjadi lebih sulit bagi perusahaan untuk mengambil keputusan. Hal berikutnya yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terdapat 2 orang top management yang punya saham perusahaan, yaitu presiden komisaris dan komisaris. Salah satu keunggulan perusahaan ini adalah top manajemennya yang punya kepemilikan yang cukup besar. Kita bisa melihat bahwa presiden komisaris punya kepemilikan 96 juta lembar dan komisaris memiliki 34 juta lembar. Hal ini tentu memberi sentimen bahwa mereka masih percaya dengan kinerja perusahaan ke depan sehingga berani memegang saham perusahaan dengan jumlah yang besar. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 35,74% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 16,62 triliun menjadi 22,56 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 20,26 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan juga sebanyak 11,35%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 57,72% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 2,72 triliun menjadi 4,29 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 3,56 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan juga sebanyak 20,51%. Kesimpulannya, aset dan liabilitas perusahaan ini terus bertumbuh dalam 4 tahun terakhir. Namun, jika diamati lebih lanjut, peningkatan liabilitas jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan asetnya, bahkan hampir 2 kali lipat. Sejak tahun 2019, terlihat juga dari perusahaan naik signifikan. Apakah menurutmu ini masih wajar atau harus diwaspadai? Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020 tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 23,11 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 14,52% dibandingkan tahun 2017 yang punya angka 20,18 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 22,63 triliun, pendapatan perusahaan juga mengalami kenaikan sebanyak 2,12%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 2,73 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 13,75% jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan nominalnya 2,4 triliun. Apabila membandingkan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba sebanyak 2,51 triliun, perolehan laba juga mengalami kenaikan sebanyak 8,76%.
Kesimpulannya, kinerja laba rugi perusahaan bisa dikatakan luar biasa karena mampu terus bertumbuh dalam 4 tahun terakhir. Meski pendapatan dalam 4 tahun terakhir ini tidak terlalu signifikan, namun perusahaan masih mampu menumbuhkan labanya. Laba perusahaan ini bisa tumbuh hingga 8,76% meski pendapatan hanya naik 2,12%. Kira-kira apa alasannya? Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp28 pada tanggal 7 Juni 2021. Dengan menggunakan harga saham 1.360, dividen yield yang diberikan sekitar 2,06%. Kesimpulannya, perusahaan ini rutin membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir dan ini menjadi poin plus yang bisa kita lihat dari perusahaan ini. Namun, yield yang ditawarkan tidak terlalu menarik karena hanya berada di angka 2% saja. Tentu kita bisa memperoleh yield di atas 2% dengan membeli perusahaan lain yang lebih bagus, bukan? Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 1.515. Apabila membandingkan dengan harga saham 1.360 saat video ini dibuat, berarti sudah turun sebanyak 10,23%. Kesimpulannya, meski kinerja laba rugi perusahaan terus naik dalam 4 tahun terakhir, namun ada satu kekurangan dari saham ini, di mana harga sahamnya malah turun sebanyak 10,23% dari tahun 2017. Saham perusahaan ini sebenarnya dikenal dengan saham sideways, di mana meski sudah beberapa tahun harganya ini tidak kemana-mana. Apakah kamu tertarik untuk membeli saham ini? Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 1.360, PR saham ini berada di angka 22,24 kali dengan PBV 3,48 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 391. Apabila harga saham menaik 1 kali lipat dari 1.360 menjadi 2.720, berarti valuasi PBV ini dari yang berada di angka 3,48 kali menjadi 6,96 kali. Kesimpulannya, valuasi perusahaan ini bisa dikatakan cukup premium dengan PER 22 kali dengan PBV 3,48 kali. Meski kinerjanya terus naik setiap tahun, namun jika valuasi terlalu mahal, membuat risiko yang dihadapinya juga lebih besar, bukan? Apakah ini yang menyebabkan harga saham perusahaan tidak bergerak kemana-mana? Adapun informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah KLBF dengan nama perusahaan PT Kalbe Pharma. Perusahaan ini listing sejak 30 Juli 1991 dan bergerak di sektor healthcare. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Thank you.